Baik, Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Kendana Sibuan dengan NPM 2234109192 dari kelas 6 MH. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengolahan data. Baiklah, kita mulai. Penelitian ini menggunakan data primer, hasil survei yang mencakup 4 variabel, yakni loyalitas atau LOI dengan 8 item pernyataan, lalu ada variabel kepuasan atau KP dengan 6 item, lalu ada kualitas layanan atau KL dengan 10 item, dan variabel keputusan pembelian sikap atau KPS dengan 6 item yang dikumpulkan lebih dari 88 responden. Sebelum data tersebut diolah lebih lanjut untuk menguji hipotesis penelitian, lakukan beberapa tahap pengujian statistik guna menjamin keabsahan metodologis hasil analisis. Nah, tahapan pengujian itu ada terbagi tiga, yaitu uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Baiklah, yang pertama kita akan memulai dari uji validitas. Di sini sudah tersedia data mentah dari Excel untuk kita uji nanti. Yang pertama adalah ujian validitas. Pertama, kita masuk kepada analyze, lalu kita masuk pada correlate, lalu kita masuk pada bagian bivariate. Pada bagian ini, kita akan menguji satu-satu variabel, yaitu pertama dari variabel loyalitas, lalu kita mau masukkan pada bagian variabel total loy-nya. Lalu kita tekan OK, dan ini output yang akan dihasilkan. Begitupun selanjutnya dengan variabel-variabel lainnya nanti. Lalu kita masuk lagi pada bagian correlate, lalu kita tekan reset, lalu kita tekan pada variabel kepuasan pelanggan. Lalu kita masukkan variabel total KB, kita tekan OK. Nah, begitu pun sampai selanjutnya sampai variabelnya habis. Kita masuk pada variabel kualitas layanan. Lalu kita masukkan total kualitas layanan. Tekan OK. Lalu yang terakhir, kita reset dulu. Kita masuk kepada variabel KPS-nya. Lalu kita masukkan total KPS. Nah, kita sudah selesai melakukan uji validitas, lalu kita masuk lagi ke uji reliabilitas, yaitu dengan cara masuk ke analyze, lalu masuk pada bagian scale, lalu kita tekan pada reliability analyze. Nah, di sini sama seperti uji validitas tadi, tetapi kita tidak memasukkan variabel totalnya. Kita masukkan variabel loy 1 sampai loy 8, lalu kita masuk pada statistik. Kita tekan untuk kita centang scale dan scale if item delete. Kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Nah, inilah output atau hasil yang telah didapat. Begitupun selanjutnya sampai semua variabelnya selesai kita uji. Kita reset dulu. Kita masuk pada variabel KB, continue, kita tekan OK. Lalu kita reset lagi, kita masuk pada variabel KL. Lalu yang terakhir, kita masuk kepada variabel KPS-nya. Kita reset dulu. Nah, inilah hasil dari uji reliability kita atau reliabilitas kita. Lalu tadi pada bagian yang kedua, kita melakukan uji asumsi klasik, yaitu mencakup uji normalitas dan uji multikolinearitas sebagai syarat agar model regresi yang dibangun dapat dinyatakan layak atau blue. Untuk melakukan uji tersebut, kita masuk ke analyze, lalu kita masuk kepada bagian regression, lalu kita masuk pada bagian linear. Nah, pada bagian ini ada dua variabel, yaitu variabel dependen atau variabel bebas dan variabel independen atau variabel terikat. Pada variabel bebas atau dependen, cuma ada satu variabel, yaitu ada variabel total KPS. Nah, kita masukkan ke dependen. Lalu pada bagian variabel independen atau terikat, ada total tiga variabel, yaitu total LOI, total KP, dan total KL.
masukkan ke variabel independen. Lalu kita masuk kepada bagian statistik. Pada bagian ini kita pilih collinearity diagnostic, kita tekan continue. Lalu kita masuk pada bagian plots, kita centang pada bagian normal probability plot. Lalu kita masuk pada bagian save. Pada bagian ini kita pilih understand the standardized, lalu kita tekan continue. Lalu kita tekan OK. Nah, ini adalah hasilnya dari pengujian kita tadi. Baru pada bagian yang ketiga, kita masuk pada uji regresi linear berganda dengan total KPS sebagai variabel terikat serta total Loi, total KP, dan total KL sebagai variabel bebas yang kemudian diikuti dengan pengujian hipotesis secara parsial atau uji T maupun karena simultan atau uji F. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari respon atau residu satu. Nah, nilai inilah yang kita pakai untuk uji statistik Kolmogorov-Armanov. Caranya dengan cara yaitu masuk kepada bagian analyze. Tapi sebelumnya kita blok dulu, kita masuk pada bagian analyze, lalu kita masuk pada bagian regresi, lalu kita masuk pada bagian maaf, kita masuk pada bagian non parametric test, kita masuk pada legacy dialogs, lalu kita masuk kepada sampel K sampai S. Nah, pada bagian ini kita hanya memasukkan pada bagian understate dicet saja. Lalu kita masuk, lalu kita tekan OK. Nah, inilah hasilnya yang untuk muncul pada normal plot of regression standardized residual dependent variable atau total KPS. Nah, lalu pada bagian yang terakhir adalah uji regresi linear berganda, yang dimana kita masuk ke analyze, lalu kita masuk pada regresi, lalu kita masuk pada linear. Nah, di sini kita masukkan lagi yang total total atau variabel bebas atau variabel terikatnya. Kenapa kenapa harus dimasukkan ini? Karena untuk karena NPM yang digunakan maka tingkat signifikan atau alfa yang diterapkan pada seluruh uji hipotesis atau uji T dan uji F ditetapkan sebesar 1%, sementara uji normalitas tetap mengacu pada alfa 5% sebagaimana ketentuan yang berlaku pada soal. Baiklah, kita akan masuk pada uji regresi linear berganda. Yaitu kita masuk lagi ke SPSS, lalu kita masuk ke analyze, lalu kita masuk pada bagian regresi, lalu kita masuk pada bagian linear. Di sini kita harus mereset lagi karena kita sudah memiliki nilai residu 1. Nah, di sini kita masukkan lagi pada variabel dependen yang seperti tadi kita masukkan total KPS, pada bagian total Loi, total KB dan total KL-nya kita masukkan pada bagian dependen. Lalu kita okekan. Nah, setelah selesai kita menguji ketiga hasil pengujiannya, berarti kita masuk kepada bagian terakhir atau bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, pengujian validitas terhadap keempat variabel penelitian, Loi, KP, KL, dan KPS, memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan valid, karena nilai signifikasinya berada di bawah 0,05. Adapun pengujian reliabilitas memperlihatkan seluruh variabel bersifat reliable dengan nilai Cross-Bunch alpha di atas 0,60. Dengan demikian, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak. Uji normalitas yang dilaksanakan pada taraf alpha 5% menghasilkan nilai asymmetric KS sebesar 0,075 yang berada di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas ditemukan bahwa total KP dan total KL bebas dari gejala multikolinearitas, sedangkan total Loi justru terindikasi mengalaminya. Ditunjukkan oleh nilai FIB sebesar 11,656 yang melampaui batas toleransi 10. Dengan mengasumsikan bahwa keseluruhan syarat uji asumsi klasik telah terpenuhi, persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah Y sama dengan minus 6,642 ditambah 0,05 dikali 1 ditambah 0,158 dikali 2 ditambah 0,074 dikali 3. Besarnya koefisien determinasi atau R square yaitu 0,869 yang berarti 85,9% variasi pada total KPS dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu total Loi, total KP, dan total KL. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan taraf signifikansi 1%, ditetapkan sesuai ketentuan NPM genap, hasil uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dari total Loi, total KP, dan total KL terhadap total KPS, atau sig F sama dengan 0,00 lebih kecil daripada 0,01. Sebaliknya, pada uji T secara parsial, hanya variabel total Loi yang terbukti pengaruh signifikan terhadap total KPS, yaitu sig sama dengan 0,072. Dan total KL atau sig sama dengan 0,028. Tidak terbukti berpengaruh signifikan secara parsial pada taraf tersebut. Baik Pak, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembacaan dalam data. Mohon dimaafkan. Terima kasih.